Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destria Kurnianti dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi bab 5 yang berjudul Asuransi Kredit Ekspor. Adapun anggota dari kelompok 4 itu ada Fitria Belinda Sari, saya sendiri Ganis Trianjani, Novia Katrunada, dan Rizka Novaila Dazaika. Yang pertama, usaha bersama. Persyaratan pembayaran harus dinegosiasikan dengan cara yang sama seperti bagian lain dari kontrak, yang mana kedua pihak komersial seringkali harus melakukan kompromi. Dalam situasi lain, penjual mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan lembaga keuangan yang bersedia menerima risiko yang melekat dalam ketentuan pembayaran yang dibahas, khususnya terkait dengan risiko politik dan atau komersial di banyak negara sehubungan dengan pembiayaan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Selanjutnya, asuransi kredit ekspor. Kredit ekspor ini mengacu pada kredit yang ditawarkan penjual kepada pembeli dalam kontrak penjualan barang dan jasa, yaitu kredit pemasok, atau kredit yang diberikan untuk membiayai penjualan semacam itu, yaitu kredit pembeli. Selanjutnya, asuransi kredit ekspor itu biasanya dapat dibagi menjadi risiko komersial dan risiko politik. Risiko komersial ini adalah risiko yang ada pada pembeli, yaitu kemampuan mereka untuk membayar apa yang telah dibeli. Sementara risiko politik itu adalah risiko yang terkait dengan negara pembeli dan termasuk kerugian yang timbul dari seperti pembatalan lisensi impor, perang dan pencegahan oleh pihak berwenang di negara pembeli atas transfer valuta asing yang diperlukan untuk membayar penjual. Selanjutnya, risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi kredit ekspor. Perlindungan asuransi kredit ekspor pada prinsipnya dibatasi oleh tiga faktor utama. Yang pertama, persentase pertanggungan atau sebaliknya, persentase yang tidak diasuransikan yang tidak boleh diberikan oleh penjual kepada pihak ketiga manapun. Yang kedua, periode kualifikasi adalah periode sebelum penyelesaian klaim terjadi. Dan yang ketiga, risiko penyelesaian dan peraturannya ketika membuat faktur dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya untuk menghitung risiko ini dan biaya yang melekat, faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan, termasuk risiko atau biaya nilai tukar mata uang. Jika ada yang pertama, biaya modal. Ini adalah jumlah modal yang tidak ditanggung oleh asuransi yang harus ditanggung oleh penjual dengan risiko sendiri. Yang kedua itu biaya bunga. Ini adalah bunga atas bagian yang tidak diasuransikan dari setiap kredit yang diberikan kepada pembeli, dihitung berdasarkan estimasi pembayaran bunga selama periode kredit, dikalikan dengan tingkat bunga rata-rata. Yang ketiga itu biaya pelunasan. Ini adalah bunga yang harus dibayar untuk periode sebelum pembayaran dilakukan berdasarkan asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pasar asuransi sektor swasta. Barang dan jasa yang diekspor ke negara-negara OECD yang paling maju dengan jangka waktu kredit kurang dari 2 tahun hanya dapat ditanggung oleh sektor swasta sesuai dengan aturan OECD yang telah ditetapkan. Sementara, asuransi yang didukung pemerintah biasanya hanya diperbolehkan untuk jangka waktu yang lebih lama atau untuk mencakup negara lain di mana pasar asuransi swasta umumnya kurang kompetitif. Namun, ketika resiko komersial dan politik meningkat, ketentuan pembayaran umumnya bergeser dari ketentuan rekening terbuka ke ketentuan berdasarkan pembayaran terdokumentasi dengan kontrol yang lebih kuat atas barang sampai pembayaran diterima. Bagi negara non-OECD, di mana resiko komersial atau politiknya lebih besar, ketentuan pembayaran yang dijamin oleh bank biasanya dalam bentuk
LLC. Seringkali menjadi hal yang lumrah, namun, resiko selama masa produksi hingga pengiriman juga dapat diperhitungkan berdasarkan kontrak yang ditandatangani para pihak. Eee, Struktur pembayaran dasar ini konsisten dengan struktur asuransi kredit sektor pasar yang mencakup sebagian besar resiko komersial dalam jangka waktu yang lebih pendek atau gabungan resiko komersial atau politik pada lembaga pemerintah atau semi resmi. Next. Bagi negara-negara, non-OECD di mana resiko komersial atau politiknya lebih besar, ketentuan pembayaran yang dijamin oleh bank biasanya, dalam bentuk, LLC seringkali menjadi hal yang lumrah, namun resiko selama masa produksi hingga pengiriman juga dapat diperhitungkan berdasarkan kontrak yang ditandatangani, para pihak. Selanjutnya itu ada perlindungan asuransi sektor pasar. Perusahaan asuransi yang dominan cenderung menyusun polis asuransi kredit di pasar internasional dengan cara yang sama, namun seringkali dengan nama produk yang berbeda dan mencakup layanan tambahan yang opsional. Hal ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan volume bisnis yang lebih besar dengan struktur resiko yang lebih beragam, dan untuk mengambil keuntungan dari jaringan internasional dan layanan tambahan yang disertakan dalam penawaran. Namun, ini juga menunjukkan tingkat layanan yang berbeda, keragaman layanan, dan bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu penjual berdasarkan struktur bisnis, penghindaran risiko, dan kejangkauan. Next. Sini juga ada asuransi kredit ekspor standar. Untuk memfasilitasi penanganan praktis sehari-hari dari proses batas kredit, perusahaan asuransi yang lebih besar juga dapat menawarkan akses internet kepada pelanggan mereka ke sistem penjaminan internal mereka, sehingga memungkinkan penjual untuk mengelola batas kredit mereka secara online dengan cara yang paling efisien, termasuk, mengajukan permohonan batas kredit pada pelanggan baru atau lama, memantau portofolio saat ini di bawah limit yang ada, terus juga membuat perubahan atau membatalkan batasan pembeli yang ada. Keuntungan tambahan dari asuransi standar khususnya yang penting bagi usaha kecil dan sedang berkembang adalah akses terhadap peningkatan tingkat pembiayaan ekspor melalui keamanan tambahan yang akan diberikan oleh perlindungan ini kepada pemberi pinjaman. Next. Sini juga ada asuransi risiko kredit yang dibuat khusus. Banyak perusahaan asuransi menawarkan paket asuransi terintegrasi yang lebih canggih, yang dibuat khusus untuk perusahaan besar dengan volume piutang lebih besar. Hal ini juga dapat mencakup pertanggungan risiko global untuk persyaratan kelompok dan batasan risiko pada omset yang ditanggung oleh polis. Paket asuransi tersebut tidak hanya disegmentasi untuk kelompok nasabah yang berbeda, namun juga dapat digabungkan dengan berbagai opsi yang berbeda seperti resiko politik, bencana alam, dan resiko sengketa utang, dan masih banyak lagi. Namun, produk dan layanan yang ditawarkan ini juga sebagai solusi yang dibuat khusus cenderung berbeda secara signifikan antara negara dan masing-masing perusahaan asuransi berdasarkan, praktik domestik yang berlaku, permintaan pelanggan, dan hal-hal khusus dalam setiap kasus, dan hal ini tidak termasuk dalam cakupan buku pegangan ini untuk menguraikan hal ini. Next. Sini juga ada asuransi risiko politik. Terlepas dari resiko politik yang secara berlangsung, terkait dengan resiko komersial dalam transaksi individu, banyak perusahaan asuransi resiko kredit pasar, atau perusahaan asuransi lainnya juga menanggung resiko politik murni yang terkait dengan perdagangan atau investasi di negara-negara di mana pertanggungan semacam itu mungkin diperlukan. Yang paling polis asuransi pasar yang paling umum di bidang ini jelaskan bahwa yang pertama itu ganti rugi pembatalan kontrak atau kebijakan pembatalan kontrak. Ini maksudnya itu adalah asuransi yang dapat digabungkan dengan resiko komersial pada perusahaan di banyak negara berkembang di negara berkembang.
tetapi mencakup risiko terkait yang lebih bersifat politis seperti perubahan atau pencabutan persetujuan, lisensi, jaminan atau keadaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pemerintah atau badan publik lainnya. Terus yang kedua ini ada asuransi ganti rugi obligasi atau jaminan. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap apa yang disebut unfair call atau obligasi atau jaminan yang diterbitkan atas nama penjual terkait dengan penjual ekspor. Terus ada asuransi investasi. Asuransi ini menjamin kejadian seperti penyitaan, pengambilalian, nasionalisasi, atau perampasan aset tetap atau bergerak milik investor di luar negeri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada lembaga kredit ekspor. Sebagian besar negara industri dan negara berkembang ini pasti lebih membentuk ECA dengan tujuan yang kurang lebih sama, yaitu untuk mendukung ekspor dari negara mereka sendiri. Selanjutnya ada Export Credit Agency atau ECA, sering juga disebut dengan Bank Eksim, mempunyai peran penting dalam mengamankan transaksi ekspor atau pembiayaannya di banyak negara. Namun struktur, program, dan ketentuan pertanggungannya itu mungkin berbeda. Selanjutnya, ECA sendiri merupakan bagian dari Berne Union, organisasi internasional terkemuka di bidang kredit ekspor dan asuransi investasi dengan anggota dari sektor publik dan swasta. Namun sebagian besar merupakan lembaga kredit ekspor resmi yang memberikan jaminan dan asuransi atas nama pemerintah nasional dalam berbagai cara. Total exposure dari ECA sendiri adalah sekitar 2 triliun dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2014, di mana setengahnya merupakan asuransi kredit ekspor jangka pendek dan sisanya adalah asuransi kredit ekspor jangka menengah dan panjang, serta asuransi investasi. Bisa di next. Sebagian besar exposure jangka menengah, jangka panjang, dan investasi ini dilakukan melalui ECA resmi dan perlu dicatat bahwa UE dan banyak negara maju lainnya tidak mengizinkan negara anggota untuk menerbitkan asuransi atau jaminan yang didukung negara untuk resiko komersial kepada sebagian besar negara OECD dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, lalu suatu bidangnya yang biasanya ditanggung oleh pihak pasar asuransi swasta. Nah, konsensus tersebut tuh mencakup dukungan dari kredit ekspor untuk jangka waktu 2 tahun ini atau lebih, dan mencakup jangka waktu kredit untuk berbagai jenis barang sebagian berikut. Yang itu yang pertama ada struktur pembayaran, yang kedua ada pembayaran uang muka minimum dan batas kredit maksimum, dan yang ketiga tingkat suku bunga minimum yang didukung pemerintah, dan terakhir tingkat premi untuk resiko negara per negara. Jadi next. Selanjutnya ada kompetensi dan pencocokan. Tujuan utama dari ECA resmi ini adalah untuk melengkapi pasar asuransi swasta dengan menanggung resiko kredit yang tidak mampu atau tidak mau diterima oleh sektor ini dengan persyaratan yang kompetitif. Lalu bantuan terikat ini adalah pembiayaan lunak dari pemerintah ke pemerintah untuk proyek-proyek sektor publik, terutama kepada negara-negara berkembang yang paling miskin. Salah satunya adalah bahwa pembiayaan tersebut harus mengandung setidaknya elemen hibah yang dihitung secara matematis, yaitu minimal 35% atau 50% agar dapat dianggap bantuan lunak tergantung pada negaranya. Selanjutnya, salah satu bantuannya yaitu bantuan pemerintah juga dapat bersifat tidak terkait atau tidak terikat secara formal, namun dikombinasikan dengan kondisi yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan eksportir dari negara tertentu. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip umum, yaitu badan-badan tersebut selalu menerapkan beberapa aturan umum atau batasan terhadap jaminan dan asuransi mereka. Namun seringkali dengan istilah dan interpretasi yang berbeda tergantung pada negara yang terlibat, yang mencakup dengan yang pertama konten atau komponen asing, yang kedua peralatan bekas atau diperbaharui, yang ketiga biaya lokal, yang keempat aspek lingkungan hidup dan hak asasi manusia, yang terakhir praktik ilegal dan pedoman anti korupsi. Nah, beberapa lembaga juga seperti
US Exim Bank terkadang juga menerapkan pembatasan tambahan, misalnya seperti persyaratan pengiriman dengan kapal dari negara mereka sendiri untuk transaksi yang lebih besar, atau penilaian dampak ekonomi atau nasional untuk peralatan dari strategis negara mereka. Namun, aspek-aspek tersebut itu tidak dibahas dalam buku ini. Jadi masing-masing lembaga ini mempunyai peraturan yang agak berbeda mengenai perlindungannya terkait konten asing atau komponen pengirimannya. Nah, beberapa negara juga mendukung tingkat konten asing yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara sebelumnya, yang sementara lain mungkin mendukung tingkat yang lebih tinggi berdasarkan kasus per kasus, tergantung dengan pada ukuran struktur negara pembeli dan negara pemasok lain yang terlibat. Study next. Selanjutnya ada asuransi atau jaminan. Terminologinya berbeda-beda antar institusi, yaitu beberapa orang lebih suka menyebut semua pertanggungan mereka sebagai jaminan, terlepas dari apakah pertanggungan tersebut itu diterbitkan sebagai asuransi atau sebagai jaminan, sementara yang lain menggunakan istilah asuransi ketika diterbitkan untuk kepentingan eksportir. Nah, biasanya dengan kelebihan sebagai bagian dari pertanggungan dan dengan syarat-syarat lain yang dilampirkan, seperti dalam asuransi biasa, dan istilah jaminan ketika diberikan kepada lembaga pemberi pinjaman yang biasanya mencakup sampai 100% dari modal dan bunga, serta terhutang sesuai permintaan pada saat gagal bayar pinjaman. Jadi next. Selanjutnya, berbagai bentuk asuransi atau jaminan. Asuransi yang dikeluarkan oleh HR resmi harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OECD dan arahan lainnya. Namun dalam kerangka tersebut, mereka bebas menyusun program mereka sendiri untuk memenuhi permintaan spesifik dari komunitas bisnis dalam negeri. Nah, ada beberapa program dasar yang hampir sama, namun berbeda dalam hal nama, syarat, dan ketentuan. Premi dan prosedur yang disederhanakan atau secara khusus ditujukan pada perusahaan kecil yang merupakan kelompok sasaran khusus bagi sebagian besar lembaga. Study next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Berikutnya ada polis asuransi kredit ekspor standar. Polis asuransi kredit ekspor yang paling umum mencakup resiko bagi penjual karena tidak diterimanya pembayaran berdasarkan kontrak ekspor karena resiko komersial atau politik. Pertanggungan biasanya mencapai 90% sampai 95% dengan masa tunggu 3 sampai 6 bulan. Dan penjual harus menanggung risiko pada bagian yang tidak diasuransikan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Risiko politik mencakup peristiwa politik, sosial, ekonomi, hukum, atau administratif di luar negeri mengekspor yang menghalangi pembelian memenuhi kewajiban kontrak atau menimbulkan kesulitan yang pembatasannya sedemikian rupa sehingga penjual atau pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban. Next. Selanjutnya prosedur aplikasi. Yang pertama, tahap pertama yaitu seringkali berupa tanggapan awal baik lisan maupun tulisan, yaitu kapan penjual sedang dalam proses internal awal untuk mendiskusikan atau menyiapkan penawaran. Yang kedua, biasanya merupakan penawaran bersyarat yang dikeluarkan atas permintaan penjual ketika mempersiapkan penawaran atau tender kontrak. Yang ketiga, atau yang terakhir terjadi ketika kontrak dijamin terutama bergantung pada persetujuan dan dokumentasi eksternal. Next. Selanjutnya, asuransi investasi. Skema ini terutama memberikan perlindungan untuk investasi langsung di luar negeri sebagai ekuitas pemegang saham, pinjaman, atau jaminan. Yang pertama, investasi langsung di luar negeri sebagai ekuitas pemegang saham, pinjaman, atau jaminan. Dan yang kedua, pinjaman bank kepada perusahaan di luar negeri bila digunakan untuk investasi atau pembelian barang dari negara tersebut. Next. Selanjutnya, ringkasan resiko komersial seringkali bersamaan dengan resiko politik. Sebagian besar merupakan resiko utama bagi penjual dalam perdagangan luar negerinya. Pasar asuransi swasta terutama mencakup resiko komersial jangka pendek, terkadang dikombinasikan dengan resiko politik, namun sebagian besar untuk jangka waktu yang lebih pendek hingga 2 tahun dan paling kooperatif untuk paket resiko ekspor. Dan bukan hanya transaksi individual, namun tidak semua negara-negara OECD diperbolehkan memegang resiko komersial untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.